Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke, so di sini ada Mbak Yeni dan pertanyaannya seperti ini. Mbak, aku Yeni, nih pakai HP suamiku. Mbak, boleh minta nomor HP-nya? Aku di sini baru kerja 1 bulan. Aku pengen curhat. Aku kerja di Lentor Street. Rumahnya 4 lantai. Malam aku jaga bayi, kurang tidur. Pagi bersih rumah, mulai lantai 1, 3, lantai 4 dibersihkan 2 hari sekali. Jadi Mbak, maaf banget ya buat teman-teman semuanya, nggak hanya Mbak Yeni saja, tapi buat teman-teman semuanya saya nggak bisa ngasih nomor WA ya. Dan di sini buat teman-teman yang kepengen curhat lebih dalam lagi ya, silahkan add Facebook saya di Asih Ngawi. Oke, so di sini saya hanya ngasih saran buat Mbak Yeni ya, karena kerjanya sudah 4 lantai, maksudnya rumahnya 4 lantai, rumahnya majikan tuh benar-benar mungkin ini tinggalnya di rumah banglo ya teman-teman. Oke, ataupun rumah teres, nggak mungkin lah teres, rumah banglo. Oke, ini Mbak Yeni tinggalnya di rumah banglo 4 lantai dan malamnya masih jaga bayi, jadi kurang tidur. Di sini sudah pasti ya, Mbak Yeni akan merasa beban, merasa capek, itu sudah pasti ya. Apalagi saya sudah merasakan sendiri. Saya juga pernah berada di posisi Mbak Yeni ini, tapi saya di sini bukan menjaga bayi, saya menjaga orang tua jompo teman-teman, menjaga jompo ya. Waktu malam setiap 1 jam sekali saya tuh harus bangun. Karena apa? Orang tua yang saya jaga itu selalu minta ditemenin ke toilet kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya benar-benar merasa beban. Karena apa? Saya pusing, ya, kurang tidur. Nah, hal seperti ini pasti Mbak Yeni juga merasakannya. Jadi di sini misalkan Mbak, ya, buat Mbak Yeni ini ya, misalkan Mbak Yeni benar-benar merasa beban ataupun benar-benar merasa nggak kuat dengan job ini ya Mbak ya. Jadi di sini Mbak bisa ngomong sama majikan. Ngomongnya seperti ini, maaf banget ataupun sorry, saya benar-benar gak kuat dengan pekerjaan ini, tiap malam masih jaga bayi, kurang tidur, kayak gitu kan. Ngomong sama majikan. Kalau misalkan Mbak Yeni kepengen pindah, ya ngomong, saya mau balik lagi ke agent karena saya gak kuat dengan job ini, kayak gitu ya Mbak ya. Di sini saya paham banget, dan kalian jangan pernah memaksakan diri. Misalkan kalian gak mampu dengan job yang kalian saat ini kalian rasakan kayak gitu ya, benar-benar berat Mbak. Kalau apalagi siangnya sudah bersih-bersih rumah ya, sudah semuanya bersih-bersih lah ibaratnya, malamnya masih jaga bayi, kurang tidur, kurang istirahat. Terus nanti kalau jatuh sakit bagaimana? Kasihan, kita di sini sendirian, keluarga kita di Indonesia, kita di sini jauh dari keluarga, jauh dari siapapun ya Mbak ya. Kalau bisa saran dari saya, ngomong sama majikan, minta pulang ke agent, minta pindah majikan. Mbaknya nggak sanggup dengan pekerjaan yang berat ini, sudah rumahnya 4 lantai, malamnya masih jaga bayi, itu benar-benar nggak mudah. Jadi di sini ya, buat kalian semua yang masih ada di Indonesia, misalkan saat interview tuh teman-teman ya, kalian benar-benar harus fokus saat interview ya. Saya kasih contoh, misalkan hari ini ada interview ya, pekerjaannya apa, terus nanti misalkan rumahnya itu tinggalnya di apa ya, misalnya apartemen atau banglo atau kondo atau teres, harus dipertanyakan secara detail ya Mbak ya. Jangan sampai asal-asalan menjawab iya mem, iya mem, iya mem, iya mem. Nanti setelah sampai di rumah majikan kalian kaget dengan pekerjaannya, ternyata rumahnya gede, terus malamnya masih jaga bayi. Nah seperti ini kan ibaratnya Mbaknya kurang tidur, sudah pasti Mbaknya merasa capek banget ya. Saya paham Mbak dengan posisi Mbaknya saat ini, dengan posisi Mbak Yeni saat ini, saya paham banget. Memang nggak mudah ya Mbak ya. Saya juga pernah merasakan hal yang sama seperti ini waktu saya bekerja di Taiwan. Saya bekerja menjaga Akong ya. Saya itu sudah
tenaga saya itu digilir. Kalau siang saya dipekerjakan di rumah anak-anaknya, malam saya masih jaga akomnya, nggak mudah. Terus akhirnya apa? 1 tahun itu saya sudah mentok 1 tahun, akhirnya saya pulang. Saya ngomong sama majikan, saya minta pulang aja ke Indonesia. Majikan kaget, kenapa? Saya nggak betah, saya benar-benar nggak bisa dengan pekerjaan ini. Kenapa? Saya ngomong jujur bahwasanya saya nggak sanggup melakukan pekerjaan ini. Kalian tahu nggak teman-teman, saya waktu di Taiwan tuh juga sama seperti Mbak Yeni yang dialami saat ini. Saya itu lagi parah ya, pekerjaan saya itu digilir di rumah anak-anaknya, disuruh membersihkan rumah anak-anaknya, malamnya saya masih menjaga akong, dan itu kurang banget istirahat saya. Jam istirahat saya itu kurang banget, pusing teman-teman, kepala saya itu pusing banget ya, bener. Terus akhirnya ya alhamdulillah saya pulang. Terus sampai di Indonesia 3 bulan, proses lagi ke Singapura sampai saat ini. Jadi di sini misalkan buat teman-teman ya yang sudah berada di Singapura, kalian merasa terbebani dengan pekerjaan yang saat ini mungkin berada di rumah majikan, itu merasa benar-benar berat banget, pekerjaannya tuh banyak banget, nggak cocok dengan gaji kita, terus jam istirahatnya kurang, itu sebenarnya kalian bisa mengadu ya teman-teman, bisa mengadu. Kita di sini di dalam surat isi kontrak kerja itu ada, di situ dicantumkan ada harus jam istirahatnya cukup, benar-benar cukup, nggak boleh kita itu benar-benar capek, itu nggak boleh. Tapi di sini memang sebagian majikan ada yang berpikiran masa bodoh, ada juga majikan yang baik tuh benar-benar ngikut peraturan yang ada di isi kontrak kerja. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, dari kejadian ataupun dari pengalaman Mbak Yeni ini ya, yang sudah berada di Singapura 1 bulan, bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman yang masih ada di PT, yang masih ada di Indonesia. Nantinya kalau saat interview harus ditanyakan yang jelas, sejelas-jelasnya tentang jobnya ya, biar semuanya itu clear, nggak ada yang misalkan setelah sampai di rumah majikan kaget, ternyata rumahnya besar, ternyata malamnya harus menjaga bayi, jam istirahat sudah pasti kurang. Nah, hal seperti ini saya nggak mau terulang lagi buat teman-teman yang pemula ya, karena yang pemula itu biasanya masih takut-takut. Tapi kalau benar-benar kalian merasa nggak betah, harus ngomong sama majikan bahwasanya, "Ma'am, sorry, I cannot," misalkan ya, saya kasih contoh, "I cannot tahan with this job." Misalkan saya nggak bisa bertahan dengan pekerjaan ini. "Ma'am, sorry, saya minta transfer ya. Ma'am, sorry, I want to transfer." Kalau ditanya kenapa, ngomongnya saya nggak tahan dengan pekerjaan ini, terlalu berat, pekerjaan ini terlalu berat, kayak gitu ya. Jangan pernah memaksakan diri, misalkan benar-benar kalian nggak sanggup dengan pekerjaan yang kalian lakukan, jangan pernah. Oke, nantinya misalkan kalian sakit, kalian sendiri yang susah, keluarga yang ada di Indonesia sudah pasti merasa repot, ikut sedih juga ya. Yang penting kalian nanti misalkan sudah pindah ke majikan, kalian juga harus tanya lagi sama majikan tentang pekerjaannya apa ya. Jadi dari sini ya Mbak Yeni misalkan minta pindah, nantinya harus saat interview tanya sama majikan pekerjaannya apa. Kalau bisa setelah ini ya Mbak ya, jangan sampai ambil lagi tentang job menjaga bayi, karena menjaga bayi itu benar-benar susah banget. Malamnya harus bangun, harus buatkan susu, harus ngecek nepinya atau pampasnya ya, kayak gitu nggak mudah. Dan kita harus selalu bangun dan bangun, karena kalau bayi itu ya sudah pasti tiap malam dia tuh maunya nangis terus, nggak tahu ya, memang sudah seperti itulah ya. Saya sendiri juga punya anak, jadi saya juga tahu setiap malam tuh nangis, entah itu minta digendong, entah itu bayinya lapar minta minum susu atau apalah ya, itu ada aja. Jadi di sini buat Mbak Yeni, next kalau misalkan mau ambil lagi majikan, jangan ambil yang ada bayinya ya, kalau bisa yang sudah dewasa aja.
Oke, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya ya. Kalian harus tetap semangat, bahwasanya untuk menjadi orang sukses itu harus berproses, harus sabar, harus telaten, harus semangat. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.